Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita jumpa lagi dalam segmen pembinaan keluarga sakinah. Sekarang kita akan membahas satu karakter penting dari suami yang disayangi oleh istri, yaitu memelihara, merawat kesetiaan. Sebelum kita membahas beberapa slide demi slide nanti yang akan ditampilkan, saya ingin menyebutkan apa saja manfaat dari pembahasan ini. Yang pertama tentunya adalah apa itu kesetiaan. Ya. Dan apa indikator utama seorang suami dikatakan setia. Ya. Ini yang penting, Ustaz. Ya, betul. Apa indikatornya? Kemudian kita juga akan membahas apa bahayanya jika kesetiaan itu dirusak. Ya. Apa yang dampak yang akan terjadi. Kemudian ini yang terpenting adalah apa sebab-sebab terjadinya perselingkuhan. Ya. Ini satu bagian penting di dalam pembahasan tentang kesetiaan ini adalah selingkuh. Ya, selingkuh ini nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Sesungguhnya itulah indikator utama ketidaksetiaan. Bahkan bisa dikatakan indikator utama pengkhianatan pasangan di dalam keluarga. Kemudian pada bagian terakhir nanti kita akan membahas tentang tips mengantisipasi cinta lama yang bersemi kembali. Ini juga salah satu pengganggu utama. CLBK, Ustaz, ya? Ya, pengganggu utama dari kesetiaan suami istri. Jadi setia itu sebenarnya bukan sehidup semati. Ya. Sebab itu tidak mungkin. Kalaupun itu terjadi, tidak banyak. Ya, kasuistis saja. Kasuistik dan itu orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama hidup dan bersama-sama mati. Ya. Misalnya karena kecelakaan, ya, sama-sama hidup, sama-sama mati. Tetapi itu bukan indikator dari makna Setia itu sendiri. Ya. Setia itu kan ada unsur kebahagiaan di dalamnya. Setia itu adalah merupakan salah satu indikator keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, setia. Sehingga kesetiaan yang hakiki sebenarnya adalah kebersamaan di dunia, kesetiaan di dunia, dan kebersamaan di surga. Itulah sesungguhnya setia yang hakiki. Setia yang hakiki dari pasangan suami istri, setia di dunia, bersama di dunia, dan berkumpul kembali nanti di surga kelak. Iya. Itulah kesetiaan yang tidak ada lagi di atasnya. Allah kumpulkan di dunia dengan keimanan, dengan syariat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengekalkan cintanya dengan mempertemukan kembali nanti di surga kelak. Inilah kesetiaan yang hakiki. Nah, kemudian kalau kita ditanya apa indikatornya pasangan suami istri itu tidak setia dengan pasangannya, Ya. atau dalam konteks pembahasan kita ini, apa indikator utama seorang suami setia sama istrinya? Ya. Maka kita lihat tidak mengkhianati, tidak menjadi pengkhianat. Jadi setia itu lawannya adalah mengkhianat. Ya. Jadi
Makanya setia itu bagian dari iman. Ya, salah satu bahagian daripada keimanan kita itu adalah setia dengan kebenaran. Iya. Ya, setia dengan syariat, setia dengan orang yang beriman. Nah, kalau istri kita beriman dan Allah sudah menyatukan kita dengan syariatnya, maka kesetiaan itu mestinya makin bertambah. Ya, bukan saja kita punya istri, ya kita menganggap mereka adalah saudara kita. Ya, apalagi kalau mereka itu adalah istri kita. Nah, dan lawan daripada iman ini adalah khianat. Nah, indikator yang paling menarik untuk kita bahas, kita angkat pada kesempatan ini, pengkhianatan terhadap kesetiaan ini adalah selingkuh. Ya, ya. Ya, jadi tidak selingkuh. Ya, pasti kalau kita tanya ibu-ibu, apa indikator utama suami setia? Pasti dia katakan tidak. Ya, ya, ya. Ya, tidak selingkuh. Ya, hanya jangan sampai dipelesetkan lagi ini selingkuh. Apa kira-kira pelesetannya itu? Yang biasa pelesetan itu setia. Ya. Setiap tikungan ada. Itu setia, setiap Setia. tikungan ada. Ini selingkuh. selingan indah, Ya. keluarga utuh. Oh, selingan indah, Ada yang mempelesetkan begitu. keluarga utuh. Selingan indah, keluarga utuh. Mana bisa ya? Iya. Mana bisa keluarga kita menjadi utuh kalau tidak setia. Nah, apa yang dimaksud dengan selingkuh di sini? Yaitu melakukan penyelewengan seksual. Melakukan penyelewengan seksual, berzina, termasuk LGBT, ya, lesbian, gay. Lesbian ini kan perempuan dengan perempuan, gay laki-laki dengan laki-laki. Kemudian melakukan Biseksual. Dia melakukan biseksual, Iya. ya, dan atau dia merubah Jenis kelaminnya. jenis kelaminnya. Ada yang terjadi juga seperti itu. Seorang perempuan yang menyamar jadi laki-laki. 7-8 bulan baru ketahuan. Allahu Akbar. 8 bulan baru Setelah ketahuan. menikah baru ketahuan. Baru ketahuan bahwa dia adalah perempuan. Ya, Ya, sampai katanya juga berhubungan kelamin juga, hanya tidak dilihat. Ya, salah satu di antara kecurigaannya itu karena sudah 8 bulan tidak bisa dilihat. Ya, namanya penyimpangan, Ustaz. Ya, itu penyimpangan seksual, ya. Itu bagian daripada selingkuh, bagian daripada pengkhianatan. Ya, dalam kesetiaan. Nah, kemudian makna yang kedua selingkuh itu adalah memiliki hubungan hati yang spesial dengan perempuan atau lelaki lain yang tidak halal baginya. Ya, artinya kesetiaan itu tidak selingkuh, ya, tidak melakukan penyelewengan seksual dan tidak memiliki hubungan hati yang spesial dengan laki-laki atau perempuan yang tidak halal baginya. Ya. Nah, Ini apa yang terjadi ketika coba Ustaz, Ya. sebelum kita masuk ke ini yang menarik ini Ustaz, ya, yakni faktor kesetiaan. ya, Ini kan antara suami istri, jelaslah yang namanya hubungan itu Ustaz, itu tidak selamanya memang harmonis. Ya. Ya. Pastilah ada hal-hal yang menyebabkan ketidakenakan antara satu dengan yang lain. Dan yang paling berbahaya Ustadz adalah adanya yang namanya kebosanan itu. ya, Kebosanan dengan pasangan. Ya. Yang menyebabkan suami atau istri itu kesetiaannya itu semakin memudar. ya, Hal-hal apa saja Ustadz yang bisa dilakukan agar supaya tidak muncul yang namanya kebosanan ini ya. antara suami dengan istri. Baik. Ya. Ya. Jadi kita akan bahas nanti di sini. Iya. Kita akan bahas nanti di bagian ini. Mana? Iya, iya. Di sini nanti. Ya ini nih. Iya. Iya.
Ini Nah, nih, ini ya. nanti Iya. mengapa terjadi selingkuh. Nah, kalau kita ini mau ke sini, ya kita ke sini dulu. Iya. Ya, enggak apa-apa ya. Iya. Ya. Ya, kita ke sini dulu. Mengapa terjadi perselingkuhan? Iya. Nah, ini penting sekali ini. Ya, sebab di dalam beberapa taklim keluarga atau pelatihan keluarga sakinah, pertanyaan ini sering muncul. Iya. Tapi yang aneh, yang bertanya itu adalah perempuan saja. Jadi seolah-olah yang berselingkuh itu hanya suami. Yang korbannya perempuan, istri. Jadi seolah-olah perselingkuhan itu hanya terjadi di kalangan suami. Iya. Tidak, istri juga bisa selingkuh. Dan yang lucu, Ustaz, Ya. di ini banyak terjadi. Kalau misalnya suaminya selingkuh dengan perempuan lain, Ya, justru sang istri itu memarahi yang perempuan itu, ya, bukan kepada suaminya, bukan kepada suaminya. tapi kepada perempuan itu, bahwa kamu ini begini. Justru Ya. suaminya yang aman. Kalau gitu, Iya. Itu yang banyak terjadi, Ustaz. Dia masuk ini ITS. Apa itu? Istri takut suami. Ya, jadi kalau dia selingkuhannya yang dia Selingkuhannya dia marahi, marahi, Ustaz. dia masuk ITS itu. Iya. Ya. Ada juga isti, Apa itu, Ustaz? ikatan suami takut istri. Jadi antara ITS dengan isti. Ya. Jadi kalau ada perempuan yang seperti ini tidak mau memarahi suaminya, ya, dia masuk ITS. Iya. Istri takut suami. Baik. Nah, apa yang menyebabkan sering terjadi perselingkuhan? Ya. Ini yang penting kita harus antisipasi. Sebab terjadinya satu penyakit itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Ya. Yang paling pokok adalah dhaful iman, kelemahan iman. Iya. Ini semua bermula dari sini. Apapun itu yang namanya kebosanan, terjadi konflik, tidak, ya apapun nanti penyebab yang lain itu semuanya berpangkal dari kelemahan iman. Iya. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis, orang yang berzina itu, ini kan ujung-ujung perselingkuhan ini adalah Perzinahan. Iya. Ya, seorang yang berzina itu Allah akan cabut imannya, diletakkan di atas kepalanya seperti naungan. Ketika dia bertobat, barulah kembali imannya itu dimasukkan. Ya, jadi orang yang berzina, orang yang mencuri, pokoknya setiap pelaku dosa besar, ketika dia melakukannya itu semuanya tercabut imannya. Iya. Karena tidak mungkin seseorang yang kuat imannya itu akan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Betul. Iya. Ya. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ada imannya. Kalau ada imannya. Tidak akan mencuri seorang pencuri. Jadi kalau pada ada saat imannya. dia melakukan dosa itu sebenarnya Lepas imannya. Nah, dalam hadis dikatakan ditaruh di atas kepalanya kayak naungan. Jadi syukur masih ditaruh di atas kepala. Dia masih melayang-layang. Melayang-layang. Ya. Masih melayang-layang. Nanti ketika dia betul-betul bertobat baru masuk kembali lagi. Ya, jadi dhaful iman, kelemahan iman inilah yang menjadi sumber terjadinya pangkal utama terjadinya dosa, termasuk dosa-dosa di dalam keluarga. Ya. Dan kemalasan di dalam menjalankan ibadah itu semua bersumber dari kelemahan iman. Jadi indikator lemahnya iman malas ibadah tadi malas itu. ibadah. Iya. Kemudian mudah terjerumus dengan perbuatan dosa. Termasuk di sini adalah mudah sekali kena pengaruh dari wanita lain. Ya. Nah, ini di sini tadi yang ditanyakan. Ya. Ya, pelarian dari kebosanan. Ya. Jadi bosan itu sifat fitrah manusia. Betul. Dalam hadis dikatakan, innallaha la yamal hatta tamallu. Allah itu tidak pernah bosan. Jadi hambanya sujud setiap hari, begitu saja ruku, sujud, yang dia baca Al-Fatihah. Allah tidak pernah bosan melihat, dan itu miliaran ya. Dan itu berulang-ulang setiap detik, Ustaz. Ya, yang pujian-pujian itu kan itu juga. Itu juga. Ya. Allah tidak pernah bosan.
hatta tamallu, sampai kamu bosan. Nah, itu menunjukkan bahwa hamba Allah ini bisa bosan. Iya. Nah, apa yang membuat dia bosan? Sesuatu yang monoton. Ya, jadi kebosanan itu muncul diakibatkan karena sesuatu yang selalu itu. Itu saja. Ya. Jadi monoton. Dan itu semua terjadi, Ustaz. Makanan yang kita makan itu terus, Makanan, pasti bosan. Pakaian. Bahkan kadang pekerjaan yang itu terus pekerjaan juga bosan. Ya. Jadi manusia ini adalah tempatnya bosan. Ya. Ya. Tapi agama kita ini memberikan solusi sebenarnya. Makanya coba lihat, memang ada hal-hal yang tidak berubah di dalam ibadah itu. Tapi ada hal yang boleh berubah, bisa divariasikan. Ya. Ada variasi. Ya, ada variasi. Variasinya apa? Surat Al-Fatihah. Surat sesudah Al-Fatihah. Oh iya. Ya. Itu bervariasi. Bahkan takbiratul ihram itu sudah ada variasinya di situ. Ya. Tidak hanya inni wajjahtu wajhiya lillahi alladzi fataras samawati wal ardh, tapi ada Allahumma baini. Dan ada beberapa doa ruku, doa sujud itu bukan hanya satu. Iya, bervariasi juga. Ya, apalagi surat. Makanya Anda ini bisa terjadi memang kebosanan. Apa indikator kebosanan dalam ibadah? Tidak khusyuk. Iya, kenapa? Betul. Karena yang dibaca itu terus. Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Trikul. Itu aja terus yang dibaca. Makanya bosan. Nah, itu kalau dalam ibadah saja terjadi kebosanan, apalagi dengan manusia. Betul. Dengan istri. Penampilannya itu saja, makanannya itu saja, kemudian pola pergaulannya tidak pernah ada pujian, begitu terus, ya. Termasuk mohon maaf, ya, cara berhubungannya secara spesial itu begitu terus gaya. Dengan gaya yang itu terus. Iya. Bagaimana ndak bosan 20 tahun? 20 tahun, 40 tahun. Itu ya. Jadi ada yang suami itu berselingkuh sudah usia pernikahannya sudah 40 tahun. Sampai itu terjadi laki-laki, kan? Nah, jadi karena suasana dan kondisi yang monoton di dalam rumah tangga, termasuk dari pasangan kita ini, waspada ibu-ibu. Salah satu penyebab suami Anda ini selingkuh itu adalah karena terjadi kebosanan. Selalu menyajikan hal-hal yang itu saja yang monoton. Pola pergaulan kita marah terus. Tidak pernah ada pujian, tidak pernah ada senyuman. Ya, senyuman pujian itu hanya ada di bulan madu. Ya, sesudah itu sudah bulan di tanggal baru di tanggal baru. Ya. Tapi kalau tanggal tua di bulan madunya malah karena tidak sampai bulan madu, hanya pekan madu saja. Hanya minggu madu saja. Sesudah itu adalah kepahitan. Nah, ini kebosanan. Nah, jadi harus apa solusinya adalah harus ada variasi. Iya. Ya, harus ada variasi, dan suami harus mendukung variasi itu. Misalnya istrinya mau penampilannya bervariasi, ya siapkan dong dari suami. Jangan selalu membandingkan dengan artis. Artis biayanya itu luar biasa, perawatan dirinya itu luar biasa, itu ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Iya. Ya. Lantas mau seperti begitu istrinya. Sementara uang bulanan cuma 500.000 per bulan. Biayanya dong. Ya. Ya. Harum-harumnya saja itu luar biasa. Ya. Artinya butuh ongkos di situ. Butuh biaya. Ya. Termasuk ada rekreasi. Berdua saja. Jadi jangan misalnya mau umroh, punya kemampuan, ya dengan teman-temannya sendiri. Ya, ajak teman-temannya, ajak istrinya. Ya, mau bepergian, misalnya ada tugas kantor, selama masih bisa bawa istri atau bisa bawa suami, itu kan kadang-kadang istri juga yang istri karier, ya, sering ke sana pelatihan sana sini, bawa suami. Apa-apa dibawa suami.
Termasuk Ya. pada saat reuni, Ustaz. Nah, betul itu. Nanti kita akan bahas itu cinta lama yang bersemi Ini kembali. bahaya sekali, Ustaz. Cinta lama yang Iya, bersemi iya. kembali. Salah satu momen yang Iya. Mungkin juga termasuk, munculnya Ustaz, itu. yang sederhana itu adalah bagaimana tata letak Iya. ruang tamu, ya, Iya. supaya tidak terjadi kebosanan. Iya. Kemudian di ruang tidur yang sangat private juga, itu termasuk spraynya, apanya, betul. Ustaz. Iya. Pernah saya bahas khusus itu tentang Iya. pentingnya variasi dalam Iya. rumah tangga. Karena menghindari kebosanan, Ustaz. Jadi variasi itu banyak. Iya. Ya, termasuk memang perabotan, tata letaknya, iya. kemudian warna Cat rumah. ya. Iya. Termasuk sampai kepada pergaulan intim. Pergaulan intim ini kan Al-Qur'an sudah memberikan isyarat. Iya. An-nisa'u harthul Harthul lakum. lakum. Iya, betul. Fa'tu harthakum anna-syi'. Masya Allah. Gitu ya. Iya. Jadi dia ibarat kebun, datang ke kebunmu Dari mana saja? dari mana saja. Ya, hanya hadis memberikan Ya, batasan. batasan. Ya, kecuali dubur ya. Dan itu cuma sedikit. Dan pada waktu haid, Iya. ya hanya 2 saja. Cuma 2 saja. Iya. Selebihnya Ya. Jadi bebas. termasuk mungkin ini ke sana ya, Iya. larinya ke sana itu sebab ujung-ujungnya perselingkuhan ini adalah perzinahan. karena terjadi kebosanan. Ya, kebosanan. Kita tidak definisikan pernikahan itu Ya. ya pernikahan yang prosesnya kemudian ijab kabulnya, ijab Iya. kabul jelas. Tapi prosesnya kan Iya. so, ada juga orang yang berpoligami, mohon maaf, ya dia poligaminya Sunda memang nikah iya. tapi prosesnya prosesnya yang selingkuh, dia melalui perselingkuhan. Iya, iya, iya. Nah, itu yang tidak betul prosesnya, ya. Ada jadi selingkuh ini ada yang ujungnya zina, ada yang ujungnya menikah. Tapi selingkuh ini sendiri ini adalah proses yang tidak benar. Tidak benar. Ya. Dan tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Ya. Jadi pelarian dari kebosanan. Kemudian yang ketiga adalah pelarian dari konflik. Oh, iya benar. Konflik yang kalau konflik sekali-sekali itu biasa. Tidak ada keluarga di dunia ini dari dulu sampai kiamat yang tidak ada konfliknya. Ada konfliknya. Bahkan keluarga Nabi sendiri, Iya, Ustaz, ya? keluarga Nabi. Iya. Boleh dari Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad SAW, semua pasti ada konflik di dalamnya. Iya. Banyak tentu hikmahnya, tetapi ada orang yang tidak menemukan hikmah baiknya. Pelariannya lari ke selingkuh. Kenapa? Karena pertengkaran yang selalu terjadi. Sudah lewat bulan madu, kemudian lewat juga bulan baru, ya. Ini tadi kalau lemah iman ya terjadi. Ya, betul. Mudah marah, persoalan-persoalan sedikit marah. Konflik ini kan sasarannya kemana? Yang merasakan itu kan jiwa, Betul. ya. Jiwa yang tidak tenang, tidak stabil. Ya, sampai kadang-kadang terjadi kalau bukan dia yang mau membunuh istri, dia sendiri yang bunuh dirinya. Iya, Dia betul. tidak bisa bunuh istrinya. Iya, dia Ya, menyakiti dirinya. Ya, dia bunuh dirinya. Dia menyakiti dirinya. Nah, ini gimana ini konflik ini? Ya, kita pandang konflik itu sebagai satu hal yang biasa dan jauhi hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik.